selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya ujian tengah semester yang disusun oleh saya sendiri, Monica Molina, dengan NIM 1914-720-1008, program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tribunal Kalabahi, tahun 2022. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai fakta. Eksperimen menunjukkan bahwa elektron 1, elektron 2, dan elektron 3. Jelaskan mengapa terjadinya kenaikan energi ionisasi tersebut. Energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Disebabkan elektron yang dilepaskan semakin dekat dengan inti atom. Yang kedua itu obat sakit lambung untuk menetralkan asam lambung HCl serta dengan reaksinya. Senyawa Mg atau H2O adalah obat sakit perut antasida yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung atau HCl. MgOH2 tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Teman-teman bisa melihat di sini ada reaksi MgH2O menghasilkan MgO2 tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Yang ketiga, jelaskan secara terperinci logam alkali, contohnya natrium, dengan cara elektrolisis leburan garam klorida menggunakan sel down. Logam golongan alkali dapat diperoleh melalui elektrolisis lelehan atau cairan. Natrium diproduksi secara besar-besaran dengan menggunakan sel down. Proses ini dilakukan secara elektrolisis lelehan NaCl yang dicampuri dengan CaCl2. Penambahan CaCl2 berfungsi untuk menurunkan titik leleh. Yang keempat itu struktur reduktor logam alkali tanah dari yang lemah hingga yang kuat. Dijelaskan mengapa demikian. Yang pertama itu berilium, yang kedua itu magnesium, yang tiga kalsium, yang keempat strosium, dan yang kelima berilium. Suatu golongan dari atas ke bawah, harga potensial reduksi atau standar elektron semakin berkurang sehingga daya reduksinya semakin bertambah. Bagian kelima yaitu jelaskan bagaimana kecenderungan umum untuk alkali. A. Jari-jari atom. B. Energi ionisasi. C. Kerapatan gas. D. Titik didih dari atas ke bawah untuk golongan 3A. Yang pertama itu kecenderungan jari-jari atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. Yang kedua itu kecenderungan energi ionisasi. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasinya berkurang. Bagian yang berikut yaitu kerap gas. Gas mulia cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Yang berikut yaitu kecenderungan sifat titik didih dan titik leleh terhadap suatu golongan adalah makin besar dari atas ke bawah, sedangkan kecenderungan sifat titik didih dan titik leleh terhadap suatu periode adalah makin kecil dari kiri ke kanan.
Bagian yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan amphoter dan eloyen. Jelaskan dengan contoh dan reaksinya. Yang pertama itu amphoter, lapisan gas yang meliputi suatu planet termasuk bumi. Contohnya itu gas di udara nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Dengan rumus reaksi yaitu Na2 tambah 2O2 menghasilkan 2NO2. Yang berikut yaitu C tambah O2 menghasilkan CO2. Eleon, penggabungan dua zat yang berguna untuk meningkatkan kualitas atau mencapai karakteristik tertentu pada sebuah metal. Contohnya itu perunggun, campuran dari tembaga, timba, dan mangan. Eloyen dalam dunia otomotif adalah pelek. Pelek eloyen bisa dibuat dari campuran magnesium dan aluminium. Bagian yang ketujuh yaitu altrop, karbon antaranya arang, intan, grafik, dan kertas. Tunjukkan perbedaan struktur di antara altrop tersebut, maka yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang pertama itu teman-teman bisa dilihat di gambar. Di sini adalah gambar intan dan grafik. Di sini sama-sama menggunakan atom C dengan struktur yang berbeda. Unsur karbon memiliki dua altrop umum. Intan yang terdiri atas atom karbon yang terkait bersama-sama dalam susunan kisi tetrahedra, dan grafik yang terdiri dari atom karbon yang terkait dalam lembaran-lembaran kisi heksagonal. Altrop karbon yang dapat menghantarkan arus listrik adalah grafik. Grafik adalah altrop karbon yang paling umum dijumpai. Grafik dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki elektron yang terdelokalisasi yang tidak digunakan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.